Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Nafsu Birahi Berujung Maut. Cerita ini ditulis oleh Mama Ranggi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Nafsu Birahi Berujung Maut. Si pengurang dewa tanpa yakan bila tetap Sebuah desa terpencil di bawah Gunung Slamet tinggallah keluarga kecil dan memiliki 2 anak. Hidup mereka serba kekurangan. Untuk makan sehari-hari mereka kadang hanya mengkonsumsi singkong. Tina, gadis berusia 12 tahun, tubuhnya subur dan mekar seperti gadis berusia 16 tahun. Tina gadis yang bongsor. Meskipun keluarga Tina miskin, tubuh Tina tidak kurus. Tina memiliki tubuh yang molek dan mulus. Apalagi Tina di usia 12 tahun sudah mendapatkan haid. Tina anak kedua dari 2 bersaudara. Tina hanya bisa sekolah sampai sekolah dasar saja karena ekonomi yang serba kekurangan. Orang tua Tina tidak sanggup memberi seragam dan buku. Ayah Tina hanya buruh serabutan. Ibunya penjual gorengan yang dia ambil dari tetangganya. Keuntungan yang didapat tidak seberapa. Apalagi ayah Tina yang pernah jatuh dari atap rumah saat menjadi kuli bangunan. Kakinya menjadi pincang dan tidak bisa kerja terlalu berat. Selain menjadi penjual gorengan, ibunya Tina menjual singkong hasil dari dia berkebun di belakang rumahnya. Jika tidak laku, singkong menjadi bahan makanan pokok untuk keluarga Tina. Tina gadis yang pendiam dan tidak banyak mengeluh. Kadang dia membantu mencari kayu bakar di hutan. Kadang ikut ibunya jualan membawa dagangannya. Sayangnya justru ibunya Tina sering mengeluh dan ingin sekali jualannya selalu laris terjual dan menuruti ucapan pedagang di pasar bahwa ada orang pintar yang bisa membuat dagangannya laris. Orang tua Tina tidak banyak berpikir dan membawa uang seadanya. Orang tua Tina dan kedua anaknya menuju sisi Gunung Slamet. Mardi, sosok yang ramah dengan kumis tipis dan rambut tebal. Mardi bertanya pada ibu Tina dengan santun, "Ada keperluan apa kemari?" "Begini Pak, hidup saya selalu susah. Saya jualan Pak, tapi tidak pernah habis. Bahkan kadang jualan saya tidak laku. Saya kesini mau minta bantuan Bapak. Gimana caranya supaya jualan saya selalu habis Pak?" "Itu siapa?" "Ini anak saya yang kedua Pak." "Saya akan bantu, tapi kamu harus nurut pada saya. Kalau tidak nurut ya tidak akan berhasil." Iya Pak, saya akan nurut. Saya akan jalani apapun nasihat Bapak." "Begini ya, anakmu ini yang gadis sepertinya membawa sial. Dia harus diruat, harus dibersihkan supaya rezekinya lancar dan dia cepat dapat jodoh." "Maksudnya bagaimana Pak?" "Kalau anak gadismu tinggal bersama kalian, hidupmu akan selalu susah. Sementara Tina tinggal di sini, nanti akan saya yang ruat. Saya urus di sini sampai kamu sukses." "Aku tidak mau Bu. Aku tidak mau di sini. Aku mau tinggal bersama Ibu aja." "Sabar dulu Ndo, ini demi Ibu. Kamu nurut aja dulu ya." "Saya tidak akan memaksa ya. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau nurut besok bisa dibuktikan daganganmu akan laris habis." "Ya Pak, saya nurut. Saya titip Tina di sini dulu. Tapi saya tidak bawa baju Tina Pak." "Kalau masalah baju jangan khawatir. Nanti pakai baju istriku. Ada banyak." Mardi masuk ke dalam kamar. Tina mulai merengek pada ibunya. Namun ibu dan ayah Tina berusaha membujuk. "Sabar dulu Ndo, kita lihat besok apa benar dagangan Ibu laris apa tidak. Kalau orang pintar itu bohong, Ibu akan menjemput kamu. Kamu sabar dulu ya." "Kain ini dibawa kalau kamu sedang jualannya." Mardi memanggil istrinya, membawa Tina dan mengantarkannya ke kamar. Orang tua Tina pamit meninggalkan Tina di rumah Mardi. Tina yang tidak pernah berpisah dengan ibunya langsung menitikkan air mata.
Mardi masih melayani tamu-tamu yang datang. Tina di kamar meratapi nasibnya, perasaannya mulai gundah, campur aduk ketika melihat pria memandangnya tanpa berkedip. Istri Mardi memanfaatkan kehadiran Tina. Dia menyuruh Tina masak dan mencuci baju. Tina yang terbiasa membantu ibunya tidak membuatnya merasa terbebani melakukan pekerjaan rumah. Istri Mardi tidak menyadari niat suaminya yang akan memperdaya Tina. Mardi memiliki 4 anak. Anak Mardi sudah menikah semua kecuali yang bungsu. Anak laki-laki berusia 16 tahun masih sekolah. Mardi orang yang pintar dan licik. Mardi memberi uang pada orang kepercayaannya agar membeli dagangan ibunya Tina. Menjelang sore, Tina berharap ibunya akan menjemput dan pulang ke rumahnya, tapi harapannya sia-sia. Ketika ibunya Tina datang, hanya mengabarkan kalau jualannya laris manis dan menitipkan Tina pada Mardi dengan membawa pakaian Tina. Mardi merasa menang dan lancar memperdaya keluarga Tina. Di dalam kamar, Tina hanya menangis dan meratapi nasibnya. Malam tiba pukul 9 malam. Mardi menyuruh istrinya menyiapkan kembang 7 rupa dan air kelapa. Mardi membohongi istrinya ingin meruat Tina di kali. Anak Mardi yang bernama Wawan diam-diam mengikuti ayahnya membawa Tina. Dalam kegelapan malam, udara yang sangat dingin menusuk tulang. Gairah Mardi semakin memuncak. Mardi sudah menyiapkan minuman dan obat yang akan diberikan. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing hutan menjadi saksi niat keji Mardi. Tina merasa sangat ketakutan. Mardi menggenggam tangan Tina dan menuntunnya. Sentuhan tangan Tina yang digenggam semakin membuat jiwa Mardi bergelora. Sampai di bebatuan, air yang mengalir pada pancuran, Mardi menyuruh Tina mengganti bajunya dengan kain. Wawan yang mengintip dari balik semak mulai merasakan getaran hebat di tubuhnya ketika melihat Tina mengganti bajunya. Mardi menyuruh Tina minum dan menelan obat. Tina tidak menyadari air yang diberikan adalah air tuak dan obat perangsang. Kepala Tina mulai pusing dan sempoyongan. Mardi menunggu sejenak sampai Tina tidak berdaya. Wawan yang penasaran dengan ritual ayahnya masih terus menyaksikan dari balik pohon. Tina mulai mual. Mardi membawa Tina dan memapahnya masuk ke dalam semak-semak. Mardi menyimpan obor yang dibawanya. Pelan-pelan Mardi menyingkap kain yang dikenakan Tina. Darah berdesir dan gairah Mardi sudah memuncak. Mardi langsung melepas celananya dan memeluk tubuh Molek dan mencumbunya. Tina yang tidak sadar hanya diam karena pengaruh minuman dan obat. Tidak sadar dirinya akan diperkosa. Wawan yang sangat penasaran mendekati tempat lokasi ayahnya membawa Tina. Wawan sangat terkejut ketika melihat ayahnya mencium Tina dengan ganas. Nafsu Wawan ikut bergelora melihat Tina dalam keadaan telanjang. Wawan menahan nafsunya dan matanya tidak berkedip melihat ayahnya mencubit Tina. Setan telah merasuki Mardi. Dia tidak ingat kalau Tina masih sangat belia. Mardi memperkosanya tanpa rasa dosa. Wawan yang sudah menyukai Tina langsung berpikir kotor dan ingin melakukan hal yang sama. Malam itu malam yang sangat tragis. Kegadisan Tina direnggut Mardi tanpa ada pertolongan dari siapapun. Begitu puas, Mardi langsung memakaikan baju Tina dan menggendongnya menuju rumah Mardi. Menjelang subuh, biasanya Tina sudah bangun. Kali ini Tina benar-benar tidak berdaya dan masih tidur karena pengaruh obat dan minuman. Istri Mardi marah melihat Tina masih tidur. Numpang di rumah orang jam segini belum bangun. Sudahlah Bu, jangan marah-marah dulu. Semalam dia habis diruat. Dia tidak tidur semalaman. Harus dimaklumi kalau kamu marah-marah terus, nanti dia bisa kabur dan kamu tidak ada yang bantu lagi di dapur. Lalu sampai kapan dia di sini, Pak? Itu kamar anak kita. Kalau anak kita datang mau menginap bagaimana? Sudah, jangan cerewet. Nanti juga pulang kalau sudah waktunya. Kenapa tuh, Pak? Kenapa dia pada gadis yang berobat disuruh nginap? Kamu mau uang tidak? Sudah, jangan bantah. Istri Mardi mulai curiga. Rasa cemburunya semakin tinggi, namun dia tidak punya bukti untuk mengungkap semuanya. Wawan diam-diam terus memperhatikan ayahnya dan Tina. Wawan sering berhayal dan membayangkan tubuh Molek Tina yang dilihatnya malam itu. Beberapa waktu berlalu sampai pada siang itu orang tua Mardi mendapat kabar anak keduanya mendapatkan kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Istri Mardi sangat khawatir dan mengajak Mardi untuk menengok anaknya di luar kota. Wah, ibu mau tengok kakak. Nanti kalau mau makan ada Tina yang masak. Kamu tidak usah ikut karena harus sekolah ya. Iya Bu, tapi jangan lama-lama ya. Mardi dan istrinya berangkat keluar kota. Wawan semakin berdebar-debar merencanakan sesuatu. Malam itu Tina tidak bisa tidur. Suara lolongan anjing dan udara dingin semakin membuat ketakutan. Tina terkejut ketika pintu kamar diketuk. Tin, buka pintunya.
Tina gelisah dan bingung, namun akhirnya turun dan membuka pintu. "Ada apa, Kang?" "Kamu diam aja ya, tidak usah teriak. Kalau teriak akan aku adukan pada ibuku kalau kamu sudah tidur sama Papa." "Maksud Akang?" "Tidak usah pura-pura kamu. Malam itu saat kamu diruat, setelah kamu minum arak dan obat, Bapak aku menidurimu. Masa kamu lupa? Bapak membuka semua pakaianmu dan menidihimu. Apalagi kalau bukan mesra-mesraan, ah?" Tina semakin tidak mengerti, namun dia mencoba mengingat kejadian malam itu. Setelah minum, Tina tidak ingat apa-apa. Paginya kepala pusing dan bagian alat vitalnya sakit, membuat Tina berpikir keras dan menduga-duga. Tina tidak sadar Wawan sudah meraba dasternya dan menyuruhnya membuka. Tina menangis terisak dan menolak. Wawan yang kehilangan akal sehatnya memaksa melepas baju Tina dan memperkosanya. Tina tidak berdaya dan hanya bisa diam dan menangis. Selesai memperkosa, Wawan memeluknya dari belakang. "Sudah, jangan nangis. Aku sayang sama kamu, nanti aku tanggung jawab ya." Tina masih menangis sesegukan dan tidak bisa berbuat banyak. Wawan yang sudah kehilangan kendali hasratnya kembali mencium Tina dan memperkosanya. Jiwa muda sudah salah pergaulan dan menyaksikan ayahnya berbuat mesum membuat Wawan meniru ayahnya. Wawan tertidur pulas di samping Tina. Menjelang subuh, Tina masih terjaga. Tina ingin berontak mengadu pada orang tuanya, tapi Tina sangat takut pada Mardi. Tina seperti biasa mencuci baju dan memasak sambil menangis. Tina membangunkan Wawan untuk sekolah, tapi otak Wawan sudah kotor. Pagi itu Wawan memperkosa Tina lagi. Tina sudah menjadi budak nafsu Wawan, padahal usia Wawan masih sangat muda. Wawan mandi dan seperti tidak merasa bersalah pamit pergi sekolah. Tina di rumah menyambut tamu yang mencari Mardi dan banyak tamu-tamu yang pulang kembali ke rumah. Siang hari Wawan pulang sekolah membawa gadis teman sekolahnya. Gadis itu bernama Siti. Melihat Tina membuka pintu, Siti langsung menyapa. "Kamu siapa?" "Saya Tina." "Dia pasien bapakku. Ayo masuk." Tina merasa heran kenapa Wawan mengajak Siti ke kamar. Tina menuju dapur, namun langkahnya terhenti mendengar suara desahan dari kamar Wawan. Rasa penasaran Tina semakin tinggi. Dia mengintip dari celah bilik yang sedikit terbuka. Tina sangat terkejut melihat Wawan dan Siti setengah telanjang dan bercumbu di atas kasur. Tina langsung membalikkan badan dan menuju dapur. Tina tidak mengerti apa yang baru saja dilihatnya, apakah benar atau tidak. Tina tidak paham kalau Wawan dan ayahnya sudah memperkosa Tina. Tina duduk di dapur dan melamun. Air matanya menetes meratapi nasibnya. Tina sangat merindukan ayah dan ibunya. Tina tidak tahu harus mengadu pada siapa. Tina ingat sahabatnya, namun sayangnya sahabat Tina yang bernama Marfuah dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya. Tina dan Marfuah hanya bisa saling kirim surat. Marfuah sering mengirimi perangko dalam surat agar Tina membalasnya. Tina sangat merindukan Marfuah. Tapi Tina belum menerima surat lagi karena Tina tidak tinggal bersama orang tuanya. Tina sudah tidak berdaya selama Mardi dan istrinya pergi. Wawan semakin bebas menyentuhnya kapan saja ketika dia mau. Tina sudah pasrah, bahkan saat Wawan meminta berhubungan badan, Tina sudah paham membuka celana dan tidak berani melawan. 5 hari orang tua Wawan pergi, Tina sudah tidak bisa menghitung berapa kali Wawan menyentuhnya sampai Mardi pulang. Wawan mulai terlihat tidak menyukai ayahnya. Malam itu Mardi membawa Tina ke kali dengan alasan akan diruat. Wawan yang mengerti niat ayahnya diam-diam berbisik kepada Tina. "Kalau disuruh minum air dan obat jangan mau ya. Itu akal-akalan papaku saja, supaya dia bisa menciummu." Tina hanya diam dan menatap Wawan. Tina tidak menjawab, hanya mengangguk saja. Istri Mardi yang sudah lelah terlelap tidur. Wawan diam-diam ingin mengikuti ayahnya. Tina sudah gelisah dan jantungnya berdegup kencang. Tina digandeng Mardi menembus kegelapan malam. Mardi berhenti dan memberikan minum dan obat. Tina pura-pura meminumnya. Mardi yang sudah tidak tahan langsung menggandeng Tina ke tempat gelap. Di antara bebatuan yang besar, Mardi memeluk Tina dan mencumbunya. Mardi tidak menyadari kalau Tina masih sadar dan hanya diam di cumbu Mardi. Mardi tersentak, kaget ketika Tina mendesak dan memeluk Mardi. Semakin bergejolak nafsu Mardi. Wawan yang menyaksikan dari kejauhan mengepalkan tangan dan menyimpan rasa cemburu yang teramat besar. Mardi tidak sulit lagi melepas baju Tina. Mardi langsung melepas hasratnya pada Tina dan berbisik. "Kamu sudah pintar, Yando. Jangan bilang-bilang pada siapapun, yo.
Tina hanya mengangguk dan menuruti Mardi. Selesai bercumbu, Mardi membantu memakaikan baju untuk Tina. Wawan sudah tidak sabar menemui Tina dan memarahinya. Sampai rumah, Wawan sengaja menunggu ayahnya tertidur pulas. Diam-diam Wawan masuk ke dalam kamar dan membuka mulut Tina. Diam. Kenapa kamu menikmati ciuman bapakku? Aku sudah bilang, jangan mau. Tina hanya diam dan memandangi Wawan. Jantung Wawan berdegup kencang. Tubuhnya bersentuhan dengan Tina membuat hasrat birahinya naik. Wawan langsung mencium Tina dan mencumbunya. Bagi Tina sudah tidak asing dirinya menjadi budak nafsu Wawan dan Mardi. Tina sudah pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Tina sudah terbiasa di rumah Mardi, membantu pekerjaan rumah dan melayani Mardi ketika istri Mardi tidak di rumah. Sore itu ibu Tina datang menjenguk Tina dan ngobrol bersama Tina. Dok, sejak kamu di sini benar kata Pak Mardi, jualan ibu laris terus, Dok. Pak Mardi benar-benar sakti, ya, Dok. Iya, Bu. Syukurlah. Oh iya, ini ada surat dari Marpuah. Ini ibu bawakan buku dan ballpoint, barangkali kamu mau membalas suratnya, Dok. Tina sangat senang menerima surat dari sahabatnya. Tina sudah tidak peduli lagi kapan ibunya menjenguk. Bagi Tina seperti sudah tidak berharga di keluarganya. Apalagi Tina menyadari sudah ternoda karena Mardi dan Wawan. Saat ibunya pulang, Tina masuk kamar dan membaca surat dari Marfuah. Tina mulai menulis surat untuk membalas surat dari Marfuah. Air mata berlinang membasahi buku. Marfuah adalah sahabat yang paling dia percaya. Semua kejadian satu demi satu Tina tuangkan ke dalam goresan pena. Tina merangkai kalimat dari peristiwa kelam yang dialaminya. Semua diceritakan dalam tulisan tanpa tersisa sedikit pun. 3 lembar penuh goresan pena. Tina masih menulis bagaimana perilaku Mardi dan Wawan. Sampai di akhir kalimat Tina menuliskan, tolong jangan bilang siapa-siapa. Cukup ini menjadi rahasia kita berdua. Jangan sampai orang tuamu dan orang tuaku tahu. Biarlah ini menjadi kisahku yang teramat pahit. Biarlah aku saja yang merasakan kepedihan ini. Tidak terhitung berapa lembar Tina menulis pesan. Perangko yang dikirimkan Marfuah dia tempel dengan sedikit air liurnya yang dia tempel ke amplop. Tina mencari waktu yang tepat untuk pergi ke kantor pos. Bukan jarak yang dekat untuk menuju kantor pos. Diam-diam Tina menitipkan ke salah satu tamu Mardi agar mau mampir ke kantor pos. Tina sangat bahagia ketika tamu itu dengan senang hati dia titipkan surat. Tina mulai berubah seperti orang dewasa. Tubuhnya menjadi beda. Tina merasakan keanehan dalam dirinya. Tina mulai sering mual-mual dan pusing. Payudara Tina mulai terasa sakit dan membesar. Tina semakin sensitif dan mudah tersinggung. Dalam diri Tina mulai berontak dan malas. Istri Mardi semakin marah ketika melihat Tina banyak tidur. Mardi dan Wawan selalu membela Tina ketika dimarahi, membuat istri Mardi menjadi curiga dan cemburu. Istri Mardi menahan dirinya untuk marah pada Tina ketika melihat Tina sakit dan muntah-muntah. Istri Mardi tidak pernah mengira kalau Tina hamil dan telah datang bulan. Istri Mardi pun memanggil tukang pijit agar bisa mengerok punggung Tina. Istri Mardi mengira Tina masuk angin biasa. Tina sendiri tidak pernah mengira sebenarnya dirinya sudah hamil. Tukang pijit yang memandangi Tina melihat sesuatu pada perubahan tubuh Tina. Tukang pijit yang biasa disapa emak, bukan orang jauh. Emak sering datang untuk memijit istri Mardi. Sini rebahan, Dok. Tina hanya menuruti perintah emak. Dari mulai kaki dipijit, emak memeriksa perut Tina dan berbisik pelan pada Tina. Kamu sepertinya hamil, Dok. Kamu sudah punya pacar. Apa, Ma? Aku hamil? Iya, Dok. Ini perutmu kencang, Dok. Kamu hamil sama siapa? Tina tidak menjawab. Air matanya keluar. Tina menangis tersendu-sendu membuat emak serba salah. Emak seperti sudah menduga bahwa ayah dari bayi adalah Mardi atau Wawan. Sabar, Yondo. Lebih baik bilang sama orang tuamu, Dok, sebelum perutmu membesar. Istri Mardi yang masuk kamar membawa minuman untuk emak tidak sengaja langsung mendengar ucapan emak. Apa, Ma? Membesar? Tina hamil? Jawab, Tina. Siapa yang berbuat? Siapa yang sudah menidurimu? Tina tidak sanggup mengatakan bahwa perbuatan Mardi dan Wawan yang sudah memperkosanya. Tina hanya diam. Tina tidak tahu itu anak siapa. Tina serba salah, takut Mardi marah. Akhirnya mengaku Wawan yang sudah menghamilinya. Wawan, Bu. Apa? Wawan? Ya Allah.
Istri Mardi menangis. Dia tidak bisa membayangkan anak bungsu kesayangannya akan gagal sekolah kalau harus menikahi Tina. Istri Mardi langsung mencari suaminya dan Wawan. Tina semakin tertekan dan ketakutan. Tina takut semua masalah kehamilannya diketahui warga. Wawan yang baru pulang ke rumah langsung dimaki ibunya. "Sini kamu, Wan. Tega kamu mencoreng muka ibumu ya. Kamu masih kecil tega yang membuat Tina hamil." "Apa? Hamil? Bukan aku, Bu." "Kamu tidak usah mengelak, Tina sudah mengaku. Kamu yang sudah mengamilinya." "Pak, sini lihat anakmu, Pak. Dia sudah mengamili Tina." "Apa? Tina hamil?" "Iya, Pak, Tina yang bilang kalau Wawan yang menghamilinya." "Gimana ini, Pak? Wawan masih sekolah. Apa kata orang nanti, Pak? Masa masih kecil udah nikah?" Mardi yang sedikit bingung memandangi Wawan. Dia bingung apakah Tina mengatakan itu untuk membela dirinya ataukah benar Wawan ikut meniduri Tina. Rasa cemburu Mardi timbul dan menampar Wawan. "Kurang ajar, anak tidak tahu diri. Tega sekali kamu menghamili anak orang." Wawan yang tadinya diam sangat terkejut ditampar ayahnya. Wawan marah dan langsung membantah tuduhan ayahnya. "Bu, jangan percaya begitu aja pada Tina. Coba tanya Tina siapa yang sudah menghamilinya." Tina keluar dari kamar berjalan sambil menundukkan kepala. Mardi dan Wawan memandangi Tina dari atas kepala sampai kaki. Tubuh Tina semakin seksi dan gemuk. Wawan dan ayahnya sama-sama cemburu. "Tina, ayo katakan apa benar Wawan yang menghamili kamu?" Sebelum menjawab, Tina memandang Mardi dan Wawan. Mardi memberi kode pada Tina dengan mata melotot agar Tina tidak menyebut namanya. Tina yang sudah kesal dengan sikap Wawan langsung menjawab. "Iya, Bu, Wawan." "Hei, kamu jangan seenaknya saja menuduh aku menghamili kamu ya. Kamu juga sudah tidur dengan bapakku." Mardi dan istrinya terkejut mendengar ucapan Wawan menuduh Mardi ikut meniduri Tina. Mardi panik dan kalap. Istri Mardi naik pitam. Dia tidak tahu lagi mana yang harus dipercayainya. Istri Mardi marah pada Wawan. "Apa maksud kamu, Wan? Ya tanya saja pada bapak, Bu." "Bapak bukan hanya meniduri Tina, Bu. Banyak perempuan yang sudah ditiduri oleh bapak." Mardi tidak terima dibongkar aibnya di depan istrinya. Ia langsung mengambil golok hiasan yang digantung di dinding dan langsung mengejar Wawan. "Kurang ajar kamu!" Istri Mardi teriak ketakutan. Wawan yang tahu ayahnya tidak main-main dengan ancamannya langsung lari sekencang-kencangnya. Sampai tidak menyadari ada tukang ojek yang sedang membawa penumpang melaju kencang dalam tikungan pertigaan. Wawan berlari dan menghantam motor yang sedang ngebut. Kecelakaan tidak dapat dihindari. Mardi sangat syok melihat Wawan terkapar dan hanya ditonton warga dan tidak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Wawan dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak bisa diselamatkan karena benturan di kepala yang sangat keras dan banyak mengeluarkan darah. Istri Mardi langsung pingsan mendengar anak kesayangannya telah tiada. Tina sangat ketakutan langsung memilih pulang ke rumah orang tuanya. Tina pulang ke rumah orang tuanya dengan harapan bisa mendapatkan perlindungan dan bisa bercerita apa yang menimpanya pada ibunya. Tapi orang tua Tina sudah diperdaya oleh pemikirannya tidak masuk akal. Kehadiran Tina justru membuat khawatir ibunya. "Kamu kenapa pulang ke sini, Dok? Pak Mardi sudah pesan kamu pulangnya nanti kalau sudah habis bulan Sapar. Kenapa kamu pulang?" "Aku sudah tidak betah, Bu." "Ya sudah, nanti ibu yang tanya pada Pak Mardi." Keesokan harinya, seperti biasa ibu Tina berjualan. Menjelang sore ibu Tina pulang dan langsung memaki Tina. "Tina, sini kamu. Benar kata Pak Mardi. Kamu anak pembawa sial. Hari ini dagangan ibu tidak laku. Dan semua gara-gara kamu, Tina. Aku dengar anak Pak Mardi juga meninggal gara-gara kamu." Tina tidak berani menjawab. Dia hanya menangis dan meratapi nasibnya. Orang tua Tina dan kakaknya sangat acuh dengan kehadiran dirinya. Tina mulai menulis surat untuk sahabatnya Marfuah. "Sahabatku, aku sudah tidak tahan lagi hidup di dunia ini. Aku hamil, Mar. Aku tidak tahu ini anak siapa. Karena yang menyentuhku adalah Mardi dan Wawan, Mar. Wawan meninggal dalam kecelakaan, dan itu semua karena ketakutanku pada Mardi. Wawan membongkar semua perbuatan ayahnya dan ayahnya sangat marah sehingga Wawan lari. Aku sekarang pulang ke rumah
Tapi ibuku, ayahku, kakakku sangat cuek, Mar. Mereka mengatakan aku anak sial karena jualan ibuku tidak laku lagi, Mar. Aku tak sanggup menanggung penderitaan ini sendirian. Aku cuma minta satu saja, Mar. Doakan aku selalu jika aku sudah mati. Aku menyayangimu, Mar, sahabatku. Selamat tinggal. Tina melepas kertas dengan derai air mata. Dia menunggu hari esok seperti menunggu 1000 tahun. Tina melalui malam tanpa makan dan minum. Ibunya sengaja tidak menyediakan makanan agar Tina tidak betah. Rasa emosi Tina dia pendam sampai menjelang pagi saat ibunya akan berangkat jualan mengancam Tina. Kalau jualan ibu hari ini sepi lagi, lebih baik kamu kembali ke rumah Mardi. Rasa sedih yang teramat dalam dia rasakan. Dengan membawa surat Tina menuju kantor pos. Tina menyempatkan diri mengintip ibunya yang sedang berjualan dan sepi pembeli. Tina semakin gelisah. Hatinya berkecamuk hancur. Tina membayangkan ketika ibunya pulang akan marah-marah. Tina tidak bisa membayangkan jika kembali pada Mardi akan menjadi budak nafsu dan dimaki istrinya Mardi karena kematian Wawan. Tina masuk kamar, pikirannya sudah gelap. Tina menggeser bangku dan melempar kain selendang di kayu. Pandangannya kosong. Bisikan setan pun datang dengan cepat agar Tina segera mengakhiri hidupnya. Dengan tangan gemetar Tina memasukkan kain selendang dan melilitkannya ke leher. Kakinya gemetar. Tina diam sejenak, apakah perlu bunuh diri atau tidak. Matanya terus mengalirkan air mata. Ya Tuhan, ampuni aku ya Rob. Tangan Tina mulai gemetar, kakinya mulai lemas, tubuh Tina lemas karena belum makan. Akhirnya Tina pingsan dan lehernya terjerat kain selendang. Saat ibunya melangkah pulang dengan membawa segudang kemarahan untuk Tina dan ingin mengusir Tina dari rumah, ibu Tina percaya begitu saja kalau Tina anak pembawa sial. Dagangannya selalu saja tidak terjual habis. Saat membuka pintu, ibunya tiba-tiba berteriak. Namun tidak ada jawaban dari Tina. Dia berkeliling dalam rumah mencari Tina. Apakah dia sudah pergi? Ibu Tina melangkah masuk ke kamar dan membuka pintu. Matanya terbelalak melihat Tina lunglai dengan selendang yang membelit lehernya. Dia berteriak meminta tolong. Tetangga yang mendengar teriakan ibu Tina langsung datang dan menghampiri rumah Tina. Betapa terkejutnya melihat ibu Tina menangis histeris dan melihat Tina tergantung dengan kain. Warga membantu menurunkan Tina. Sore itu semua warga sibuk membantu keluarga Tina. Hari itu juga Tina dimandikan dan dimakamkan di lereng Gunung Slamet. Mardi yang mendengar Tina meninggal merasa tenang karena istri Mardi masih penasaran dan berduka atas kepergian Wawan. Istri Mardi rencananya akan bertanya pada Tina apakah benar yang diucapkan Wawan kalau Mardi suaminya sudah meniduri Tina. Tapi semua sia-sia dan semua sudah terlambat. Tina sudah pergi. Tidak ada lagi yang akan menyakiti Tina. Tidak ada lagi yang akan mengatakan Tina anak sial. Tina mengakhiri hidupnya tanpa sadar bahwa bunuh diri adalah dosa. Tina sangat kurang ilmu. Hidup Tina sangat tragis. Peristiwa yang dilaluinya teramat menyedihkan. Tina adalah korban dari kedua orang tuanya yang kurang akan ilmu. Mereka lebih percaya pada manusia daripada Tuhannya. Ibu Tina sangat bersedih. Dia mengingat kembali saat Tina dilahirkan. Dia ingat lagi saat Tina baru saja bisa berjalan. Dia mengenang kembali saat Tina menemaninya berjualan. Dan yang menyedihkan, ibu Tina ingat hari-hari sebelum Tina pergi, ibunya tidak memberinya makan. Rasa bersalah dan penyesalan selalu terlambat ketika orang yang kita cintai sudah pergi untuk selama-lamanya. Orang tua Tina dan kakaknya meratap dalam kesedihan. Tidak henti-hentinya ibunya menangis karena rasa bersalah. Istri Mardi masih berduka. Biasanya istri Mardi tidur lebih awal, tapi sejak kematian Wawan matanya selalu terjaga dan menangis. Istri Mardi semakin sedih ketika Mardi lebih sibuk memikirkan tamu. Mardi tidak pernah memperhatikan istrinya. Istri Mardi langsung bangun dari tempat tidur karena ingat ada tamu baru, seorang wanita yang menginap di rumahnya. Istri Mardi berjalan sangat pelan. Istri Mardi berhenti di depan kamar bekas Tina. Istri Mardi masih berusaha mengintip dan mencari celah yang bisa dibuka untuk melihat tamunya. Ia sangat terkejut melihat Mardi sedang bercumbu dengan wanita. Darahnya mendidih. Napas istri Mardi naik turun menahan emosi dan langsung lari mendobrak pintu dan mengamuk di dalam kamar. Mardi merasa terganggu oleh istrinya saat sedang menikmati gelora asmaranya.
Ia langsung marah dan mengusir istrinya. Pergi kau! Apa? Perempuan itu yang seharusnya pergi? Kamu sudah tidak menurut ya? Aku ceraikan kau! Istri Mardi naik pitam dan menghampiri perempuan yang duduk di sisi ranjang. Mardi mencegah istrinya dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi istri Mardi. Tega kamu, Pak. Tega kamu menampar aku. Kalau kamu sudah tidak suka, pergi. Perempuan ini istriku juga. Istri Mardi histeris dan menangis di kegelapan malam. Rumah yang jauh dari tetangga tidak akan bisa mendengar pertengkaran dan tangisan istri Mardi. Istri Mardi masih berdiri di depan pintu kamar. Istri Mardi mendengar dua sejoli tertawa lirih dan melanjutkan asmaranya. Ia masih mengintip Mardi. Hatinya tersayat melihat suaminya bergumul dan bercumbu dengan wanita lain. Pelan-pelan langkah kaki istri Mardi masuk ke dalam kamarnya. Dendam membara di hatinya sudah tidak tertahankan setelah kematian anaknya. Istri Mardi mengingat kembali ucapan Mawan di saat-saat terakhirnya bahwa Mardi banyak meniduri perempuan. Istri Mardi mengingat kembali berapa banyak wanita yang datang dan menginap. Ia mengenang kembali saat suaminya masuk kamar bersama perempuan dengan alasan ingin mengobatinya. Ia terus mengingat bagaimana Mardi menyuruhnya membeli barang dengan alasan untuk tamu dan meninggalkan Mardi berjam-jam dengan wanita lain. Tangan istri Mardi menggenggam spray dengan kuat. Dia tidak terima dikhianati. Bertahun-tahun hanya dijadikan pembantu. Istri Mardi baru menyadari bahwa suaminya sudah tidak menyentuhnya sejak Wawan masih kecil. Mardi selalu beralasan sakit di bagian alat vital. Itu semua membuat istri Mardi berpikir kalau Mardi tidak mungkin mengkhianatinya karena sudah tidak berfungsi sebagai laki-laki. Tapi waktu sudah menjawabnya. Setelah kepergian Wawan, semua terkuak dan menumbuhkan rasa dendam yang membara. Marfu'ah, sahabat Tina, sangat syok ketika orang tuanya mengabarkan Tina sudah meninggal. Marfu'ah membaca surat yang baru saja dia terima. Ucapan selamat tinggal dari Tina membuat Marfu'ah sangat bersedih. Marfu'ah nekat izin kepada ketua pondok pesantren ingin pulang dan nyekar ke makam Tina. Marfu'ah pulang ke desa dengan membawa surat dari Tina. Begitu sampai di rumah, Marfu'ah menceritakan semuanya kepada orang tua Tina. Nasi sudah menjadi bubur ketika orang tua Tina membaca surat Tina untuk Marfu'ah. Darahnya bergejolak. Kemarahannya tidak bisa dibendung lagi kepada Mardi. Ibu Tina membawa surat Tina dan langsung ingin menghampiri Mardi. Di tengah jalan, Ibu Tina bertemu dengan istri Mardi dalam keadaan yang menangis. "You mau kemana membawa tas?" "Mau pergi. Aku diusir Mardi. Aku minta maaf kalau anakku pernah nyakitin Tina, yo. Aku sama sekali tidak tahu perbuatan anakku dan suamiku." "Iya, Yu. Aku mau ketemu Mardi. Dia sudah memperkosa Tina berkali-kali. Aku tidak terima, Yu." "Apa diperkosa? Jadi benar apa kata Wawan kalau Tina juga ditiduri Mardi? Percuma kamu ke sana. Kamu akan kalah. Percuma saja, dia itu sangat licik." "Tapi jangan khawatir. Aku akan balas dendam pada Mardi. Biar aku saja yang membalas perbuatan Mardi pada Tina. Aku juga merasa bersalah pada Tina." "Iya, Yu, tapi Wawan juga sudah memperkosa Tina, Yu. Maafkan aku. Anakku sudah menerima ganjarannya. Anakku sudah meninggal. Maafkan anakku." "Jadi kamu mau kemana, Yu?" "Aku mau pulang ke rumah bulekku. Aku janji akan membalaskan sakit hati Tina. Aku janji." Ibu Tina dan istri Mardi saling berpelukan. Mereka adalah korban dari Mardi. Istri Mardi pergi meninggalkan Ibu Tina. Kepergiannya membawa dendam yang mendalam. Bayangan Mardi bercumbu dengan wanita lain terus bergelayut di matanya. Istri Mardi melangkah mencari mobil elf menuju desa seberang tempat buleknya. Nama buleknya adalah Asni. Asni adalah seorang wanita yang dikenal sebagai paranormal. Mardi yang pernah belajar pada Asni pernah mengkhianatinya sampai di tempat Asni. Istri Mardi sudah tidak tahan dan menangis di pelukan Asni. "Sudah kuduga kamu pasti akan kembali ke sini, Rita." "Aku sudah tidak tahan lagi, Le. Aku diceraikan Mardi. Aku tidak mau anak-anakku tahu Mardi sudah mencampakkan aku." Rita menceritakan semua perilaku Mardi yang menyimpang. Dengan derai air mata, Rita menceritakan kejadian Wawan dan Tina.
Rita mencurahkan segala keluh kesahnya selama hidup dengan Mardi. Asni yang mendengar cerita Rita langsung marah dan berujar, "Aku akan balaskan sakit hatimu, Rita. Kamu harus nurut menjalani semua ritual yang akan aku ajarkan. Akan aku buat Mardi ketakutan dan membusuk karena penyakitnya. Caranya bagaimana, Le? Kita kembali ke desa itu, kita ambil kain kafan Tina, tanah kuburan dan rambut Tina." Apa? Kain kafan untuk apa, Le? Tina sedang mengandung, bukan? Dia mati bunuh diri. Akan lebih bagus menggunakan Tina menakuti desa itu dan Mardi. Akan aku buat Tina gentayangan dan mengantui Mardi. Terserah, Le, aku nurut saja. Sore harinya Asni dan Rita kembali ke desa dekat lereng gunung. Sampai di desa itu malam hari, Asni dan Rita sudah mempersiapkan cangkul kecil dan linggis. Lereng gunung tempat yang sangat sepi, apalagi di malam hari. Sampai di makam Tina, Asni merapalkan doa. Kuburan yang masih baru dengan bunga di atas pusara. Rita yang menemani Asni sudah tidak merasa takut. Dendam membara sudah menyelimuti jiwanya. Rita sangat terkejut ketika melihat pocong kecil bersandar di batu nisan. Asni memberi isyarat agar Rita jangan takut. Jantung Rita berdegup sangat kencang. Suara tangisan perempuan dan bayi bergantian terdengar di telinganya. Makhluk-makhluk halus menyaksikan Asni dan Rita menggali kuburan. Asni sangat tenang dan tidak takut sama sekali. Tapi Rita yang baru pertama mengalami, tangan dan kakinya gemetar. Ditambah udara yang sangat dingin menusuk tulang semakin menambah bulu roma terus meremang. Satu persatu Asni mencabut bambu yang menutupi jasad Tina. Bau bangkai menusuk hidung. Asni memberikan gunting pada Rita. "Cepat gunting rambutnya, lepaskan tali pocongnya, dan gunting pucuk kain pocongnya." Rita hanya mengangguk sambil menahan napasnya mencium bau bangkai. Tangannya gemetar membuka tali pocong dan menggunting rambut Tina. Suara lengkingan kuntilanak melengking di telinga mereka. Rita buru-buru bangun dan berdiri mengatur napasnya. "Ambil tanah yang menjadi bantal Tina, cepat." Sejenak Rita terkejut dan menjerit karena jasad Tina menengok ke arahnya. Jantung Rita berpacu dengan cepat. "Ayo cepat ambil, jangan hiraukan dia. Cepat ambil." Rita terdiam sesaat. Tangannya maju mundur melihat jasad Tina dan berusaha mengambil tanah yang menjadi sandaran kepala Tina. Tina, maafkan aku. Maafkan aku, jangan marah, Tina. Rita langsung mengambil satu gumpalan tanah di bawah kepala Tina. Begitu Rita berdiri, pocong di kepala Rita terlihat sangat jelas. Rita berteriak. Asni dan Rita buru-buru memasang bambu menutup jasad Tina dan menutup dengan tanah. Asni dan Rita berlari kecil turun dari lereng gunung mencari tukang ojek. Tak lama Asni dan Rita berhasil mendapatkan tukang ojek. Hanya ada beberapa tukang ojek yang bisa dihitung dengan jari karena di masa itu jarang ada penduduk yang memiliki motor. Jantung Rita masih berdegup kencang. Wajah Tina yang pucat dan bengkak terlintas di matanya. Asni menyuruh Rita mandi. Rita dan Asni harus berjalan beberapa meter untuk mandi. Rita terkejut ketika ada yang memanggilnya. Bule, itu suara apa? Ada yang memanggilku. "Ini sudah biasa kalau kita ambil kain kafan. Pasti banyak makhluk yang ikut. Sudah tenang, jangan takut." Saat Rita mandi, ia kembali dikejutkan dengan penampakan pocong di pinggir bak. Rita berteriak dan tidak sadar lari dalam keadaan telanjang. "Kamu kenapa, Rita?" "Pocong, bule, pocong." Asni masuk ke dalam dan mengambil handuk juga pakaian. Malam itu Rita ditemani suara-suara aneh. Penampakan pocong terus mengikutinya. "Rita, kamu akan terus melihat pocong-pocong itu. Kamu harus kuat dan berani, jangan lemah." "Iya, Le, tapi serem." "Namanya juga setan. Ya tidak ada yang bagus. Semua pasti serem." Asni masuk ke dalam kamar khusus. Rita hanya mengikutinya dari belakang. Asni merapalkan mantra. Mulutnya komat kamit sambil memegang kain kafan. Sosok jin hitam legam dan tinggi datang membuat Rita ketakutan. "Jangan takut, Rita. Jin itu peliharaan bule." Jin besar tinggi itu menjulurkan lidah ke kain kafan. Asni terus membaca rapalan sampai datang sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Rita semakin ketakutan. Tubuhnya mendekat dan memeluk Asni. Asni memberi perintah pada sosok perempuan itu untuk tunduk dan menjalani perintahnya. Asni membakar kain kafan dan rambut Tina. Sebagian abunya diseduh ke dalam air. Rita yang menyaksikan semua itu sangat tidak percaya dan mustahil, tapi semuanya benar-benar terjadi. Air yang sudah tercampur abu dan kain kafan diminum Rita, dan sosok perempuan makhluk halus masuk ke dalam tubuh Rita.
Tubuh Rita gemetar melakukan semuanya, namun sudah terlanjur ingin membalas dendam pada Mardi. Asni memberi tulisan di lembar kertas agar dibaca Rita. Kamu baca ini, besok kamu harus minum darah ayam cemani dan makan daging burung hantu. Setelah itu kamu harus puasa, tidak boleh makan dan minum selama 3 hari. Rita hanya mengangguk, entah dia akan sanggup atau tidak. Baginya hidup sudah tidak ada artinya lagi. Malam itu Rita tidak bisa tidur. Bayangan Tina selalu ada di pelupuk matanya. Bau bangkai dan kembang bergantian hinggap di hidungnya. Rita sangat cemas dan pesimis. Rita berusaha berani dan mengingat kembali tamparan Mardi dan kata-kata talak dari Mardi. Dendam semakin membara ketika Mardi mengusirnya dari rumah di depan istri muda Mardi. Keesokan harinya Asni menyuruh orang untuk mencari ayam cemani dan burung hantu. Rita yang sudah mempersiapkan diri menjalani ritual penuh semangat. Asni menyerahkan tanah kuburan dalam kain putih untuk dibawa Rita jika bertemu dengan Mardi. Selama seminggu, Rita berhasil menjalankan ritual. Nanti kalau kamu ke rumah Mardi, taburkan tanah ini di depan rumahnya. Sisanya taburkan ke rumah siapa saja yang menurutmu perlu diganggu arwah Tina. Iya, Le, akan saya laksanakan. Ada lagi, Rita, kamu harus mencampurkan makanan dengan air liurmu jika kamu ingin Mardi sakit atau perempuan simpanan Mardi sakit. Buat dia sakit. Setelah itu apa, Bule? Apakah ada lagi? Mardi akan sakit apa, Bule? Mardi akan sakit gatal-gatal dan membusuk seperti mayat. Baiklah, aku tidak sabar ingin bertemu Mardi. Tunggu dulu, sebelum kamu ketemu Mardi, kamu harus terlihat cantik. Kamu akan saya pasangkan susuk supaya banyak laki-laki yang tergila-gila sama kamu. Tapi ingat, jangan sampai kamu berhubungan intim dengan Mardi dan pria lain, karena setelah berhubungan pasanganmu akan mati. Jadi jangan pernah jatuh cinta lagi atau bercinta dengan pasanganmu kalau kamu tidak ingin pasanganmu mati. Iya, Le, lagi pula saya sudah tua. Mana mungkin saya jatuh cinta dan ada yang mencintai saya, Le? Oh, kamu belum tahu hasil susuk dan ritualmu. Semua akan ada dampaknya buatmu, Rita. Maksudnya, apa dampaknya, Bule? Kamu akan terlihat cantik dan tubuhmu akan selalu merasakan bergelora dan selalu ingin bercinta. Aku sudah menyuruh jin satu untuk mengikutimu. Jika hasratmu timbul, kamu bisa bercinta dengan jin itu, kecuali jika kamu tega pada laki-laki yang bercinta denganmu. Setelah itu dia akan sakit dan mati. Le, kalau dendamku sudah terbalaskan, apakah ilmu ini akan terus mengikutiku? Ada caranya. Jika kamu tidak ingin ilmumu terus mengikutimu, kamu harus bertobat dan berpuasa selama 40 hari. Datang saja ke Bule kalau urusanmu sudah selesai. Hanya aku yang bisa melepaskan susuk dan ilmumu. Setelah bicara dengan Rita, Bule pamit akan pergi keluar kota menjenguk anaknya. Rita pun pamit akan pergi ke desa tempat Mardi tinggal. Dalam perjalanan, Rita memikirkan ilmu hitam yang ada pada dirinya. Rita ragu apakah berhasil atau tidak. Rita berhenti sejenak dan mendengar suara pria memanggilnya. Rita mengenali suara yang memanggilnya, yaitu suara Mardi. Rita membalikkan badan dan memandang Mardi berdiri bersama perempuan, membuat darahnya semakin mendidih karena cemburu. Rita berusaha menyembunyikan rasa sakit dan cemburunya. Mardi mendekati Rita dan mengajaknya bicara. Mau kemana, Bu? Ayo pulang, aku kangen, Bu. Iya, Pak. Tapi bagaimana dengan perempuan itu? Nanti aku suruh pulang, dia bukan siapa-siapa. Mardi menggandeng tangan Rita melewati perempuan yang masih berdiri. Mardi sama sekali tidak peduli dengan perempuan itu. Rita dan Mardi berjalan laksana dua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Seperti orang yang baru pacaran, Rita semakin gusar dan berbisik dalam hatinya. Aku masih mencintaimu, Pak. Aku masih ingat saat kita pacaran. Tapi kita sudah tidak mungkin bercinta lagi, Pak. Aku tidak mau kamu terlalu cepat mati. Bagaimanapun kamu ayah dari anak-anak kita, Pak. Ketika sampai di rumah, Rita melihat perempuan yang pernah bercumbu dengan Mardi sedang duduk di ruang tamu. Kang, kenapa dia datang lagi? Dia istriku, tentu saja aku ajak pulang. Sana kamu pulang. Istri muda Mardi marah dan ngamuk pada Mardi. Rita hanya diam menyaksikan Mardi dan istri mudanya ribut. Mardi mengusirnya dengan kasar seperti yang pernah dilakukannya terhadap Rita.
Istri muda Mardi keluar rumah dengan isak tangisnya. Mardi langsung menghampiri Rita dan memeluk Rita. Maafkan aku, Yobu. Aku tidak ingin kehilangan dirimu lagi. Kamu cantik sekali, Bu. Jantung Rita berdegup kencang. Gelora asmaranya menggebu-gebu apalagi ketika Mardi memeluknya. Rita tak berdaya menahan hasratnya untuk bercinta. Mardi begitu bernafsu menciumi Rita. Tapi Rita buru-buru bangun saat ingat pesan dari bulenya. Hatinya langsung menjerit. Tidak, Pak. Aku tidak bisa bercinta denganmu. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin kamu cepat mati, Pak. Aku tak sanggup berpisah denganmu. Bu, ada apa? Kenapa kamu menolak ajakanku? Tidak apa-apa, Pak. Aku lelah. Aku sedang datang bulan, Pak. Rita keluar rumah lalu dikejar Mardi. Rita tidak tahan birahinya mendadak datang dan saat ingin bercinta, Rita berlari kecil dan Mardi mengejarnya. Bu, mau kemana? Jangan pergi lagi. Tidak, Pak, tunggu saja di rumah. Aku mau beli makanan. Mardi yang sudah tidak tahan melepas hasratnya mencari istri simpanannya di dekat rumah Mardi. Rita dari atas bukit melihat Mardi masuk ke rumah orang lain. Rita langsung turun dan penasaran ingin melihat Mardi. Rita turun dan langsung mendekati rumah yang didatangi Mardi. Rita berjalan pelan dan mengendap-endap. Rita terkejut melihat Mardi sedang bercinta dengan istri mudanya. Padahal baru saja diusir. Rita merasa tersiksa dan menyesal. Kenapa dia tidak bisa melayani suaminya sendiri? Rita berjalan dengan membawa dendam dan cemburu. Di tengah jalan Rita bertemu tetangganya namanya Nono. Rita menyapa dan memberinya senyum. Mau kemana, Kang? Mau pulang yuk. Bayu dari mana? Dari warung, Kang. Kamu tambah cantik aja yuk. Pangling saya lihatnya. Akang bisa aja. Akang juga ganteng. Rita menahan dirinya dari gejolak birahi yang muncul saat dipeluk Mardi. Apalagi melihat Mardi bercinta. Hasrat Rita semakin besar. Rita sengaja meladeni Nono ngobrol untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Rita tidak yakin apabila ilmunya mempan memperdaya laki-laki. Rita semakin mendekati Nono. Kang, main yuk ke rumahku. Boleh, buatin kopi ya. Ya, tenang aja. Apa aja akan saya berikan kok. Nono seperti disirap. Nono sudah masuk jebakan dan terpesona dengan Rita. Begitu masuk rumah, Rita duduk dan menyingkap roknya. Rita sedang pura-pura pahanya digigit serangga. Nono langsung mendekat. Napas Nono memburu melihat paha Rita. Rita sudah kehilangan akal sehatnya. Pintu rumah ditutup dan dikunci. Rita langsung memeluk Nono dan disambut Nono dengan mesra. Mereka bercinta tanpa rasa takut. Rita yang sudah dirasuki jin sangat ganas dan terus mengerang. Nono merasa kewalahan menghadapi Rita, tapi Nono terus berusaha memuaskan Rita. Keduanya terkulai lemah dan memakai baju. Rita memikirkan Mardi. Dulu Mardi tidak pernah bermain api dengan perempuan, tapi sejak berguru dengan Asni, Mardi menjadi lain. Nafsu birahi Mardi tidak bisa dikendalikan. Rita mulai merapalkan doa dan menaburkan tanah di depan rumahnya. Rita menunggu Mardi pulang dan menyiapkan masakan. Saat Mardi pulang, pintu dibuka sangat kencang. Mardi ketakutan lari dan masuk kamar. Ada apa, Pak? Bu, aku melihat pocong, Bu. Bapak kan sering lihat setan, masa takut sama pocong? Tapi ini lain, Bu. Pocong itu wajahnya mirip Tina. Jangan-jangan Bapak pernah sakiti Tina, makanya dia menampakkan diri di depan Bapak. Rita menahan tawanya karena rencananya berhasil. Rita sangat puas melihat Mardi ketakutan. Rita semakin masuk pada perbuatan dosa. Rita berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan banyak pacar untuk melampiaskan nafsunya. Rita mulai meneror rumah istri muda Mardi dengan menaburkan tanah kuburan. Di perjalanan Rita bertemu dengan saudaranya Nono. Yu, mau kemana? Mau tengok Kang Nono, katanya sakit dari semalam. Rita berpikir keras dan mengingat kembali pesan Asni. Setiap laki-laki yang bercinta dengannya akan sakit parah dan mati. Rita buru-buru meninggalkan saudaranya Nono dan kembali ke dalam rumah. Mardi yang sedang duduk di ruang tamu merasa heran melihat istrinya gelisah. Ada apa, Bu? Tidak ada apa-apa, Pak. Bu, ke kamar yuk. Rita memandangi Mardi. Rita tidak ingin Mardi mengalami nasib yang sama dengan Nono. Saat Rita hendak menolak, ada tamu datang menemui Mardi. Mardi langsung membuka pintu dan menemui tamu. Rita sudah was-was karena hampir melayani Mardi. Ada apa, Kang? Kang, desa kita sepertinya sedang kena wabah penyakit, Kang. Wabah penyakit maksudnya? Itu, Kang,
Kata warga sering melihat pocong Tina. Gadis yang bunuh diri itu, Kang. Dan banyak laki-laki yang sakit parah, Kang. Tubuhnya melepuh. Apa mungkin itu kutukan apa ya, Kang? Kutukan? Wah, jangan percaya begitu aja. Ini bener, Kang, tolong kami. Akang kan orang pintar. Tolong ya, Kang. Belum selesai Mardi menjawab, tetangga yang lain mengabarkan kalau Nono meninggal dunia karena tubuhnya melepuh dan bernanah. Rita yang mendengar dari balik pintu sangat gelisah. Rita tidak menyangka ilmu yang dimilikinya menyakiti banyak orang. Hari terus berjalan, Rita semakin tertekan. Hasratnya tidak bisa dibendung dan memakan banyak korban. Penampakan pocong dengan wajah Tina semakin merebak. Beritanya sampai ke telinga Marfuah, sahabat Tina. Mardi semakin gelisah dan selalu ketakutan. Mardi mulai cemburu pada Rita yang tidak pernah mau melayaninya. Tapi entah kenapa Mardi tidak pernah bisa marah kepada Rita. Warga yang selalu meminta bantuan Mardi semakin membuat Mardi malu karena tidak bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir pocong. Salah satu warga sudah meminta bantuan Ustadz, namun tidak pernah ada titik terang masalah penyakit yang diderita para lelaki. Asni yang mendengar kabar dari jauh tentang wabah penyakit aneh langsung datang ke rumah Mardi. Mardi sangat terkejut dengan kedatangan Asni. Kenapa kamu terkejut saya datang kemari? Tidak, Le, silakan duduk. Asni terus memandangi Mardi. Mardi semakin gugup dan salah tingkah. Mardi hanya menundukkan kepala sambil menghisap rokoknya. Mana Rita? Rita sedang jenguk tetangga yang sakit. Mungkin pulangnya sore karena rumah sakitnya jauh. Aku capek. Pijitin aku ya. Mardi gugup dan hanya mengangguk. Mardi mengikuti Asni dari belakang. Asni pun langsung naik ke ranjang dan menaikkan roknya. Mardi mulai memijit kaki dan paha Asni. Kamu masih ingat keris milikku, Mardi? Iya, Le, masih ingat. Kenapa kamu mencuri dan menjualnya? Kamu tahu keris itu sangat berarti buatku, bukan? Aku paham, Le, maaf. Aku terpaksa menjualnya untuk kebutuhan Rita dan anak-anak. Kamu masih ingat kita bercinta? Kamu janji akan setia asalkan aku mengajarimu ilmu. Kenapa kamu meninggalkan aku? Aku takut Rita tahu, Le. Maafkan aku. Kalau begitu sebelum istrimu pulang kita bercinta sekarang. Aku ingin melihat permainanmu, Mardi. Entah setan apa yang merasuki Mardi. Tawaran Asni langsung disambut. Mardi menuruti semua keinginan Asni. Dalam kamar Rita, Asni dan Mardi bercinta seperti sepasang kekasih yang mabuk akan asmara. Mardi tidak sadar Rita pulang lebih cepat. Rita masuk ke rumah dan melihat tas Asni ada di kursi dan langsung mencari Asni. Langkahnya tertahan mendengar desahan hebat dari kamarnya. Rita diam-diam mendekati gorden pintu dan mengintip dua sejoli yang asik bercinta. Darah Rita mendidih. Rita ingin sekali masuk dan menghajar Mardi juga Asni. Tapi Rita menahan dirinya dan memiliki rencana jahat untuk Asni dan juga Mardi. Rita keluar dari rumah dan menuju makam Wawan. Di depan nisan Wawan tangisan Rita pecah. Rita mengutuk semua orang yang dipercayainya. Tega sekali kamu, Pak. Tega sekali kamu, Le. Kalian mengkhianatiku. Kalian membuat hidupku hancur. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Rita menangis dan mengucapkan sumpah serapah untuk Mardi dan Asni. Hari semakin senja. Rita masih duduk di depan nisan Wawan. Ibu ingin temani kamu, Wan. Kalau urusan selesai, ibu akan temani kamu di sini. Pandangan Rita kosong dan menerawang jauh. Ilmu sesat yang didapat dari Asni ternyata dari orang yang sudah mengkhianatinya. Rita tidak tahu lagi pada siapa yang bisa dipercaya. Rita menggenggam erat batu nisan dan bersumpah. Sudah saatnya kamu merasakan sakit seperti yang dirasakan mereka, Pak. Dan kamu, Le, kamu akan merasakan sakit yang sama seperti orang-orang yang sakit gara-gara ilmu yang kamu ajarkan. Usai mengucapkan sumpah, Rita pulang dan mampir ke warung soto. Soto makanan kesukaan Asni. Rita sengaja beli dan ingin memberi ludah agar soto yang dimakan Asni bisa menyebabkan Asni sakit. Ketika sampai di rumah, Asni dan Mardi menyambut Rita. Rita berusaha tenang dan santai di depan Mardi dan Asni. Rita menahan dirinya agar tidak terlihat marah. Bule, kapan datang? Tadi siang, Rita. Bule udah makan. Kebetulan saya beli soto. Wah, kebetulan. Bule lapar, Rita. Tunggu sebentar ya, Le. Aku ambil mangkok dulu.
Rita menyiapkan mangkok dan menumpahkan soto ke dalam mangkok. Rita memberi air liurnya ke dalam mangkok dan mengaduknya dengan sendok. Rita kembali ke ruang tamu dan memberikan soto kepada Asni. Rita sangat puas melihat Asni makan dengan lahap. Rencana Rita lancar dan giliran Mardi. Malam semakin larut, Rita masuk ke dalam kamar. Rita sengaja bermaja-maja pada Mardi dengan mesra, membuat Mardi bergairah. Bu, boleh ya kita main sekarang? Iya boleh pak, aku juga pengen. Mardi tidak menunggu lama lagi, langsung mencumbu Rita dengan penuh nafsu. Sesaat Rita terlena bercinta dengan Mardi. Dendam Rita sudah tidak bisa dibendung lagi. Keduanya memadu kasih untuk yang terakhir kalinya. Rita sudah tidak tahan, ingin cepat melihat perubahan Mardi dan Asni. Rita ingin sekali melihat Mardi dan Asni sakit parah. Menjelang subuh, Rita keluar rumah menuju kali untuk mandi dan mencuci baju. Usai menjemur baju, Asni teriak memanggil Rita. Rita langsung lari menemui Asni dan terkejut melihat Asni kulitnya melepuh dan mengeluarkan nanah. Apa yang kamu lakukan, Rita? Lakukan apa, Le? Kamu sengaja kan membuat aku sakit? Tidak. Mardi mulai merasakan kesakitan. Reaksi ilmu Rita sudah membuat Mardi sakit. Mardi mengerang kesakitan dari dalam kamar memanggil Rita. Rita pun berlari kecil menghampiri Mardi. Rita terkejut melihat Mardi tubuhnya melepuh dan sangat bau. Asni yang masuk kamar ikut terkejut. Rita yang tidak mau disalahkan langsung bicara pada Asni. Jangan-jangan kalian sudah bercinta dan mengkhianati aku. Kenapa kalian sakitnya bersamaan? Mardi dan Asni saling berpandangan. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan Rita. Asni keluar kamar dan duduk termenung di ruang tamu sambil meringis kesakitan. Mardi yang tidak tahan dengan penyakitnya terus meringis kesakitan. Rita langsung keluar kamar menemui Asni. Aku mohon, Le. Aku mau melepaskan ilmu yang aku pelajari. Aku mohon. Aku tidak mau mengalami sakit seperti kalian. Asni masih mengira penyakitnya datang karena bercinta dengan Mardi. Tanpa pikir panjang, Asni melepas susu yang sudah dipasang di pipi dan pantat Rita. Setelah susu dilepas, kamu harus makan terong ungunya mentah, minum rebusan daun kelor dan daun bidara. Kamu harus bertobat dan kamu harus berpuasa selama 40 hari. Maka kamu sudah lepas dari ilmu hitammu. Baik, aku akan cari terong, daun kelor dan juga daun bidara. Rita langsung menuju kebun mencari daun kelor dan terong ungu. Rita pulang ke rumah dan merebus daun kelor juga bidara. Air matanya tumpah dan sedih mendengar Asni dan Mardi meringis kesakitan. Setelah minum rebusan daun kelor dan bidara, banyak warga berduyun-duyun datang ke rumah Mardi. Mardi, keluar kamu! Rita keluar dan terkejut melihat banyak warga yang datang. Ada apa ini? Mana Mardi? Jangan-jangan semua penyakit dan banyak laki-laki meninggal itu perbuatan Mardi. Kenapa kalian menuduh suamiku? Siapa lagi di sini yang ilmu hitam, ah? Itu cuma pasti Mardi. Dan wanita simpanan Mardi juga meninggal, pasti karena ulah Mardi. Rita yang panik dan tidak mau dirinya menjadi bulan-bulanan warga akhirnya berbohong dan ikut menuduh Mardi. Ya mungkin saja itu ulah Mardi. Saya tidak tahu apa-apa. Warga masuk ke dalam rumah Mardi dan terkejut melihat Asni dan Mardi sakit parah. Warga mengusir Asni dan Mardi dari desa. Ayo pergi. Kita tidak mau penyakit kalian menular di desa ini lagi. Pergi. Mardi dan Asni berjalan sembayangan sambil merasakan kesakitan keluar dari rumah. Hati Rita sebenarnya tidak tega melihat suaminya kesakitan dan diusir warga. Rita menangis pilu. Bagai disayat sembilu, orang-orang yang dikasihi Rita pergi. Sore harinya Rita mendapat kabar Mardi dan Asni meninggal di pinggir jalan. Hati Rita semakin terkoyak, kesedihannya teramat dalam. Rita tidak mampu mengabari anak-anaknya. Rita takut menantunya akan meninggalkan anak-anaknya jika mendengar ayahnya seorang penjahat. Rita hanya sendiri di rumah. Penampakan pocong dan kuntilanak membuatnya terganggu dan ketakutan. Rita sering menangis dan menjerit sendirian. Bayangan kelam saat mengambil kain kafan dan tidur dengan banyak pria membuat Rita sangat bersalah dan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Rita kehilangan alam sadarnya, apalagi banyak warga yang sudah tidak mau menyapa dirinya, semakin membuatnya tertekan. Rita menjadi frustasi, tiap hari datang ke makam bawaan anaknya dan menangis. Tidak ada bimbingan dan perlindungan untuk Rita. Semua tidak peduli, membuat Rita akhirnya gila.
Anak-anak Rita yang mengetahui ibunya sakit berusaha menyembuhkannya dengan berbagai cara. Dari bantuan paranormal, rumah sakit, dan pesantren didatangi, tapi tidak ada perubahan. 12 tahun Rita gila sampai pada akhirnya cucu Rita yang sangat prihatin kepada neneknya berhasil bertemu dengan seorang yang mau menyembuhkan Rita. Dengan bimbingan dan proses yang tidak singkat, akhirnya pelan-pelan di usia yang sudah tidak muda lagi, Rita berhasil sembuh dan bertobat meski usianya sudah lanjut. Rita mampu mengingat semua kejadian di masa lalunya. Itulah kehidupan manusia dengan sebab dan akibatnya. Tiap perbuatan selalu ada akibatnya. Dalam kisah ini mungkin orang tua Tina kurang ilmu dan tidak mau sabar dengan cobaan dan ujian hidup yang diterimanya. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan beban pada hambanya melampaui batas kemampuannya. Sekian dan terima kasih buat Mama Ranggi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.